Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini kita fokus ke 3 elemen krusial ya dalam akuntansi pemerintahan kita. Kas, setara kas, dan juga persediaan. Betul. Sumber kita ini dari penelitian mendalam yang merujuk regulasi terbaru. Misi kita kali ini apa ya? Mengupas definisi perlakuan akuntansi spesifiknya menurut standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Dan yang paling penting mungkin ya, memahami kenapa detail soal 3 pos ini tuh fundamental banget buat akuntabilitas keuangan negara kita. Oke, siap. Mari kita langsung aja bongkar ini. Kita mulai dari mana nih? Kita awali dari yang sering bikin bertanya-tanya. Kas lainnya di bendahara pengeluaran. Iya. Ini penting dipisahkan dari uang persediaan, UP, atau tambahan uang persediaan TUP, yang biasa buat operasional rutin itu kan? Betul. Nah, kas lainnya ini dana spesifik yang dikelola bendahara pengeluaran, tapi di luar mekanisme UPT-UTP tadi. Oke, sumbernya dari mana biasanya itu? Sumbernya bisa macam-macam. Misalnya titipan dari pihak ketiga, atau potongan pajak, PPh, PPN, gitu, yang belum disetor ke kas negara. Atau bisa juga dana khusus di Badan Layanan Umum, BLU. Jadi ini semacam dana transit atau mungkin dana dengan peruntukan khusus gitu ya, yang ada di tangan bendahara. Ya, bisa dibilang begitu. Terus apa yang bikin pengelolaannya butuh perhatian ekstra dibanding kas operasional yang biasa? Nah, ini dia. Keberadaannya itu nunjukin kompleksitas tugas bendahara, ya kan? Jadi pengendalian internal di sini, harus sangat ketat. Harus ketat ya? Iya, ini sesuai amanat PMK 231 tahun 2022. Tujuannya ya biar dana itu dipisahkan, dicatat, terus dipertanggungjawabkan sesuai sumber dan tujuannya. Mencegah campur aduk gitu ya? Betul sekali. Tanpa kontrol yang jelas, risikonya yaitu dana bisa tercampur atau jadi sulit melacak pertanggungjawabannya nanti. Oke. Kontrol ketat untuk kas spesifik ini jadi kunci. Nah, kalau kita geser sedikit nih bicara dana pemerintah yang memang sengaja disimpan jangka pendek, tapi harus sangat liquid. Disitulah konsep setara kas masuk kan? Tepat sekali. Apa kriteria utamanya itu menurut PSAP 01? Kriteria intinya ada 3. 1, dia investasi jangka pendek. 2, sangat liquid. Artinya, gampang banget diubah jadi kas dalam jumlah yang udah pasti. Dan ketiga, nah ini penting, punya jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. Oh, sejak tanggal perolehan ya, bukan sisa jatuh tempo pas kita laporin. Betul. Poin sejak tanggal perolehan ini krusial. Tujuannya juga jelas, ini buat manajemen kas saja, buat penuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, bukan buat cari untung investasi jangka panjang atau spekulasi. Oke, 3 bulan dari tanggal beli dicatat. Dan risikonya juga harus sangat rendah ya? Iya, risikonya terhadap perubahan nilai itu harus minimal sekali. Berarti pilihan instrumennya jadi terbatas banget dong ya untuk memenuhi kriteria itu? Memang begitu. Contoh paling umum ya deposito berjangka yang 1-3 bulan. Atau mungkin surat utang negara, SUN. Tapi yang dibeli pas sisa jatuh temponya memang sudah 3 bulan atau kurang. Intinya hati-hati dan jaga likuiditas ya? Persis. Prinsip kehati-hatian dan menjaga likuiditas kas pemerintah. Oke, dari kas dan investasi super cair kita pindah yuk ke aset yang berwujud. Persediaan. Nah, ini juga area yang kayaknya sering jadi sorotan ya dalam audit. Definisi dasarnya gimana menurut PSAP 05? Iya, persediaan ini sering jadi temuan. Jadi, menurut PSAP 05, persediaan itu aset lancar, wujudnya barang atau perlengkapan. Tujuannya? Tujuannya bisa 2. Pertama, untuk mendukung operasional pemerintah sehari-hari. Kayak ATK, bahan pembersih, barang cetakan, gitu-gitulah. Oke. Kedua, bisa juga untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat dalam rangka pelayanan. Contohnya, obat di puskesmas atau bibit tanaman yang mau diserahkan ke kelompok tani. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling dari sumber kita. Ditekankan banget kalau klasifikasi sesuatu jadi persediaan itu bukan cuma soal bentuk fisiknya, tapi sangat bergantung pada niat awal pas pengadaan dan penganggarannya. Bisa dijelasin lagi nggak? Persis. Ini aha momennya. Jadi, niat awal itu kunci. Contoh ya, pemerintah beli kendaraan. Kalau niat awalnya memang untuk diserahkan ke masyarakat, misalnya bantuan gitu, Oke.
maka dicatatnya sebagai persediaan, bukan aset tetap, meskipun barangnya ya kendaraan. Wah, oke. Walaupun bentuknya aset tetap ya? Betul, contoh lain, seminar kit. Kalau belinya banyak buat stok setahun, terus dipakainya bertahap, yaitu persediaan. Dicatat sebagai persediaan. Iya, tapi kalau belinya cuma buat satu acara itu aja, terus langsung habis dibagiin, nah, itu langsung jadi belanja barang biasa pas beli, nggak lewat akun persediaan dulu. Wah, oke. Niat awal ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Tapi kedengarannya logis sih, tapi juga kayaknya menantang ya. Memastikan niat awal ini tercatat jelas, konsisten, dari perencanaan sampai realisasi. Pasti ada tantangannya di lapangan. Oh, jelas. Itu tantangan nyata dalam implementasinya. Makanya dokumentasi dari awal perencanaan itu penting banget. Oke, terus soal pencatatan bebannya gimana? Kapan barang itu diakui sebagai beban? Nah, ini terkait prinsip akrual. Kita pakai konsep use of goods. Artinya gini, barang itu diakui sebagai aset, masuk ke akun persediaan pas kita beli atau terima. Jadi aset dulu ya? Iya, jadi aset dulu di neraca. Nah, baru diakui jadi beban di laporan operasional atau LO. Itu pas barangnya dipakai atau diserahkan. Pas momen penggunaan atau penyerahannya itu ya. Oke, terus metodenya? Ada metode khusus? Pemerintah sekarang didorong pakai metode perpetual. Jadi setiap ada barang masuk atau keluar, langsung dicatat saat itu juga, real time. Perpetual. Biasanya ini dibantu sistem informasi akuntansi. Kayak Sakti itu contohnya. Ini bagus banget buat kontrol stok. Jauh lebih baik daripada metode periodik yang cuma hitung fisik di akhir periode. Perpetual memang ideal ya buat kontrol, tapi ya itu tadi butuh sistem yang andal. Lalu soal penilaian nilainya, pakai harga apa? Untuk penilaian, regulasi teknis kayak PMK sering menetapkan metode spesifik. Misalnya ada PMK yang nyebut pakai metode harga perolehan terakhir. Oke, jadi ikut aturan spesifik ya? Betul. Nah, siklus lengkapnya itu biasanya gini. Mulai dari pengadaan, terus penerimaan barangnya, ini perlu berita acara serah terima atau BAST. Habis itu baru pemakaian atau penyerahan, nah di sini dia jadi beban. Terus ada opnam fisik. Ini juga wajib buat rekonsiliasi catatan sama fisik barang. Stok opnam itu ya? Iya, stok opnam. Terakhir, kalau ada yang rusak atau usang, ya proses penghapusan. Wah, rangkaian proses yang butuh kedisiplinan tinggi ya di setiap tahapnya. Memang, Melihat semua detail ini, kas lainnya setara kas persediaan dengan segala aturannya, apa implikasi besarnya kalau akuntansi untuk 3 hal ini tidak dijalankan dengan benar? Terutama dampaknya ke laporan keuangan dan opini BPK mungkin. dampaknya sangat signifikan loh. Pertama, ini langsung nyangkut ke akuntabilitas pengelolaan dana dan aset negara. Kalau nggak benar, ya bisa membuka celah pemborosan, kehilangan, atau bahkan potensi penyalahgunaan. Risikonya besar ya? Besar. Kedua, ini vital banget buat kualitas laporan keuangan kita yang berbasis akrual. Pengakuan beban persediaan yang tepat misalnya, itu langsung mempengaruhi keandalan laporan operasional LO dan juga posisi aset di neraca. Jadi laporan keuangannya bisa nggak akurat ya? Bisa jadi nggak andal. Nah, ketidakpatuhan di area ini, misalnya stok opnam persediaan nggak memadai, catatannya berantakan, atau kas lainnya tadi nggak jelas pertanggungjawabannya, itu sering banget jadi temuan audit BPK. Jadi temuan umum ya? Iya, dan temuan ini bisa berdampak negatif ke opini laporan keuangan pemerintah, bisa mengganjal pencapaian target opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Oke, jadi jelas banget ya, ini bukan sekedar teknis pembukuan biasa. Pengelolaan yang cermat, akuntansi yang tepat untuk kas lainnya, setara kas dan persediaan ini adalah pilar penting ya, fondasi lah. Fondasi penting untuk transparansi, akuntabilitas, dan ujung-ujungnya kredibilitas laporan keuangan pemerintah kita. Betul sekali. Nah, mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Tadi kan kita bahas betapa krusialnya niat awal dalam klasifikasi persediaan. Iya, yang soal niat awal itu. Jelas dan bisa diverifikasi, mulai dari perencanaan sampai akhir. Tantangan dokumentasi dan konsistensi ya. Betul, ini kan kunci untuk menghindari ambiguitas dan pastinya memperkuat keandalan laporan keuangan di masa depan. Sesuatu yang menarik untuk dieksplorasi lebih dalam lagi mungkin ya.